bonus demografi itu adalah suatu angka yang menunjukkan bahwa usia produktif kita, ya, dimulai dari usia 15 tahun sampai usia 45 tahun itu yang akan menyumbangkan, ya, pembangunan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Yonita Ramadhani dalam podcast Bisik Tupat, Bincang Asik SMP Negeri 24. Bisik Tupat. Oke guys, hari ini kita bersama bintang tamu yang luar biasa sekali, yang sangat spesial sekali, yaitu Bapak Dr. Bonifasius Prasetya Isyarto. Halo Bapak. Halo Nabila. Iya, selamat datang di SMP Negeri 24 Padang, Pak. Nabila mau ngucapin terima kasih juga karena Bapak sudah berkesempatan hadir di SMP Negeri 24 Padang ini dan mau berbincang singkat sama Nabila pada siang hari ini, Pak. Nabila mau bertanya nih, Pak. Ya, silakan, boleh. Apa aja sih Pak yang perlu kami persiapkan sebagai generasi milenial untuk menerima bonus demokrasi di masa depan ini, Pak? Bonus demografi. Iya, ya? Pak. Baik. Jadi bonus demografi itu adalah suatu angka yang menunjukkan bahwa usia produktif kita, ya, dimulai dari usia 15 tahun sampai usia 45 tahun itu yang akan menyumbangkan, ya, pembangunan di Indonesia. Nah, sekarang adik-adik SMP ini kan ada di dalam itu, ada di dalam itu. Nah, cuma karena masih sekolah, ya, yang dilakukan ya sekolah dulu, gitu. Tapi kalau yang sudah selesai sekolah, sudah selesai SMA atau selesai kuliah, maka yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di usia bonus demografi adalah bagaimana menyumbangkan, ya, pekerjaan mereka untuk produktivitas bagi bangsa dan negara. Nah, bagi adik-adik yang masih SMP atau SMA masih sekolah, tentunya bagaimana dengan masanya yang sekarang sekolah, bersekolah dengan baik, ya, sambil juga belajar di luar yang sekolah, apakah itu yang bersifat intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Boleh juga misalkan saja dari situ mendapatkan penghasilan, tapi tentunya utamanya adalah untuk bersekolah demi masa depan yang lebih baik, begitu. Iya, kayak Nabila juga, Nabila ikut sanggar tari kan Pak ya? Ya, Jadi Nabila misalnya acara-acara nih Mbak, itu ya, tuh juga dikasih bayarannya gitu ya, juga, itu ya, termasuk ya Pak ya? Ya, itu boleh seperti itu ya, tapi jangan nanti akhirnya asik menari, lupa sekolahnya, begitu. Jadi kalau anak-anak usia sekolah, memang untuk salah satu menjadi penyumbang bonus demografi, salah satunya memang bisa saja sambil sekolah dia melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam tanda petik ya, itu menghasilkan pendapatan, ya. Tapi tetap ya, jangan sampai keasikan mencari yang uang itu, jadi sekolahnya terlupakan. Iya. Berarti harus jadi generasi yang kreatif ya Pak ya? Iya, kreatif, inovatif, ya, dan solutif. Harus mencari solusi-solusi yang terbaik, begitu. Kalau peran orang tuanya gimana tuh Pak dalam mempersiapkan situasi ini Pak? Ya, yang jelas peran orang tua adalah bagaimana untuk anak-anak yang usia sekolah, ya disekolahkan yang sampai selesai. Nah, kemudian kalau memang memungkinkan, diikutkan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat tadi ya ekstrakurikuler, kita meningkatkan skill atau kemampuan. Sehingga ketika nanti setelah selesai kuliah ataupun setelah selesai sekolah, mereka bukan hanya paham terkait dengan pengetahuan, tapi juga mempunyai kemampuan-kemampuan, mempunyai keahlian-keahlian tertentu, begitu. Jadi peran orang tua selain menjaga, membimbing, juga memberikan fasilitas-fasilitas kepada anak-anaknya untuk terus berkembang, begitu. Iya, itu tuh kan bagi keluarga yang utuh ya Pak ya? Ya. Di masa sekarang ini kan ada juga tuh Pak orang tuanya yang udah bercerai. Betul. Nah itu gimana tuh Betul. Pak? Nah, tentunya kita banyak solusi-solusi ya. Nah, kita punya yang namanya Pusat Informasi Konseling Rekan Sebaya atau PIKR, ya. Di situ bisa saling menguatkan, ya. Beda kalau seandainya orang tua yang mengingatkan atau guru yang mengingatkan atau memberikan konseling. Tapi kalau rekan sebaya itu akan lebih mudah masuk karena sesama remaja bahasanya juga berbeda. Nah, dengan begitu ada solusi-solusi yang membuat anak-anak itu yang boleh tanda petik ya kehilangan orang tuanya karena bercerai, itu bisa mencari kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Jadi di sini penting yang namanya PIKR, generasi berencana, untuk membangun adik-adik yang atau teman-teman Anda yang dalam tanda petik tadi ya keluarganya tidak beruntung, untuk bisa mempunyai kegiatan-kegiatan yang produktif. Ya. Salah satunya ya seperti sekolah siaga kebutuhan ini, ada banyak kegiatan-kegiatan yang membuat mereka aktif, sehingga setidak-tidaknya dengan begitu mereka terus berkembang menjadi anak-anak yang dewasa tanpa harus
memikirkan bagaimana orang tuanya yang bercerai misalkan seperti itu. Itu tidak menjadi masalah juga ya Pak. Tidak menjadi halangan Iya, gitu ya. iya. Bahkan mungkin nantinya orang tuanya akan bangga juga, oh anak saya walaupun mohon maaf tadi ya tidak ada orang tua, tidak ada bapak, tidak ada ibu, bisa terus berkembang menjadi anak yang baik. Gitu. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih ya Pak ya, apa-apa saja yang menjadi kriteria penilaian suatu sekolah menjadi sekolah siaga kependudukan tingkat nasional ini Pak? Ya baik, yang pertama sudah jelas banyak kegiatan-kegiatan ya, ada 2 tadi ya, yang terkait dengan intra maupun ekstra ya, maupun kokurikuler yang berwawasan kependudukan. Nah, kata berwawasan kependudukan ini apa sih? Gitu kan, ya. Ada banyak isu-isu di wawasan kependudukan ini. Isu yang terkait untuk adik-adik remaja tentunya isu-isu bagaimana dia harus memikirkan ketika akan kedepannya nanti ketika akan menikah, ketika akan mempunyai keluarga, ketika akan mempunyai anak. Itu harus direncanakan dengan betul. Oleh karena itu kita harus memasukkan kegiatan-kegiatan baik intra, ekstra maupun kokurikuler yang memasukkan isu-isu terkait kependudukan. Dan ini bukan bersifat formal, bisa juga informal. Misalkan saja dengan membuat semacam role playing, begitu. Kalau masih zaman anak SD ada rumah-rumahan gitu ya, mungkin bikin semacam role playing. Kalau ada keluarga yang tadi misalkan bercerai seperti apa, keluarga yang bahagia seperti apa. Nah dengan begitu kita masukkan di situ informasi-informasi, edukasi-edukasi terkait dengan kependudukan yang mana itu penting bagi anak-anak itu di masa yang akan datang. Belum lagi ketika kita bicara kependudukan itu ada isu terkait dengan kuantitas dan isu kualitas, ya. Jumlah penduduk maupun kualitas dari penduduknya. Nah itu juga bisa disisipkan. Jadi akan lebih baik kalau disisipkan tanpa kelihatan bersifat formal. Kalau formal mungkin seolah-olah anak-anak, oh ini pelajaran baru gitu ya. Tapi kalau masuk dalam suatu kegiatan yang tidak terasa, mungkin anak-anak akan merasa bahwa itu bagian dari kehidupan mereka yang akan tertanam dalam benaknya di masa yang akan datang. Gitu. Iya Bapak. Dari yang Bapak bilang tadi ya Pak ya, insya Allah SMP Negeri 24 Padang ini udah melaksanakan ya Pak ya semua kegiatannya. Kira-kira menurut Bapak nih Pak, bisakah SMP Negeri 24 Padang ini menjadi sekolah siaga kependudukan tingkat nasional Pak? Harusnya bisa ya. Kalau kita melihat kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian juga kalau kita lihat ada berbagai macam tadi ya saya datang ke sini, datang ke tempat pengolahan sampah, ada pojok kependudukan yang di luar juga begitu ya. Ada kegiatan-kegiatan yang beragam ya. Bahkan sudah punya apa tadi jingle ya, jingle segala inovasi, kreativitas, inovasi yang mungkin tidak dipunyai oleh tempat-tempat yang lain. Dan inovasi ini penting kenapa? Karena bisa membangkitkan juga, ya, membangkitkan teman-teman yang lain juga untuk memikirkan bagaimana pentingnya sekolah siaga kependudukan. Dan yang menarik daripada SMP 24 Padang ini adalah mereka juga bersosialisasi, mensosialisasikan sekolah siaga kependudukan melalui duta SSK-nya ke SMP-SMP yang ada di Padang dan sekitarnya. Bahkan saya dengar juga sudah mengkomunikasikannya sampai ke Sumatera Barat ya melalui webinar. Itu juga suatu lompatan yang luar biasa bagi SMP 24 Padang yang mana itu merupakan ciri-ciri bahwa SMP 24 Padang ini bisa menjadi sekolah siaga kependudukan di level nasional. Alhamdulillah ya Pak ya. Di SMP Negeri 24 Padang ini Pak juga banyak kegiatan loh Pak. Ya. Ada 22 ekskul nih Pak di SMP. Iya. Nabila termasuk ke salah satu ekskul di SMP 24 itu tari Pak. Tadi sebenarnya Nabila mau nari piring nih Pak, mau injak kaca. Iya, soalnya hujan kan Pak, jadi nggak jadi gitu Pak. Ada mau atraksi silat juga tadi tuh Pak. Banyak yang mau ditampilkan tapi karena hujan kan Pak ya, jadi nggak jadi gitu Pak. Iya. Atau kita ulangi lagi nanti ya. Itu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Pesan dan kesan Bapak buat kami anak-anak muda yang sekarang ini yang hidup di zaman milenial ini Pak. Yang pertama adik-adik ini harus bijak dalam menggunakan medsos. Di sana ada ilmu tapi juga ada racun di sana gitu. Jadi Anda harus bijak ya. Karena walaupun kita orang tua, pemerintah mencoba untuk memfilter, itu kembali kepada anak-anaknya. Ya. Jadi pesan saya kepada adik-adik pelajar di SMP 24, Anda bijak dalam memanfaatkan medsos. Ambil yang penting, ambil yang pengetahuan, tapi buang, hindari yang bersifat merusak atau bisa menghancurkan masa depan adik-adik sendiri. Gitu. Iya Pak, makasih ya Pak ya. Sama-sama. Makasih udah mau datang ke SMP Negeri 24 Padang ini berkunjung Pak. Udah mau bincang singkat juga sama Nabila siang hari ini. Dan kayaknya mau datang lagi karena kan belum sempat nonton Nabila nari piring, belum sempat teman-teman main taekwondo atau silat tadi ya. Mungkin datang lagi kesini lagi mungkin. Boleh banget nih Pak. Nanti insya Allah bisa Nabila tag nih Pak ya videonya di IG Bapak, boleh ya Pak ya? Silakan, iya. Boleh.
Oke guys, makasih sudah menonton video podcast pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video ini. Dadah! Rencana itu keren.